Kali ini saya beli nasi Padang tidak pakai uang ringgit, melainkan pakai uang rupiah. Karena video kemarin banyak yang menghujat saya, katanya merendahkan pedagang. Kadang-kadang saya juga heran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Petang-petang macam ini senangnya kita cari nasi Padang. Ya, memang nasi Padang ini ada di mana-mana. Tidak di pelosok pedesaan, tidak di pelosok perkampungan, tidak hanya di kota besarnya saja, bahkan di Malaysia sendiri juga ada nasi Padang. Nah, kebetulan di kampungnya Bang Toha ini juga ada yang jual nasi Padang. Dan satu kali makan, kalau di Indonesia kita di kampung makan berdua bersama sang istri mungkin akan menghabiskan uang sekitar Rp60.000. Rp60.000 itu persamaan sekitar berapa ringgit ya? Rp60.000 hampir sekitar 13 ringgit lah sahabat semua. Jadi 13 ringgit sudah dapat makan berdua, yaitu nasi Padang. Dan seperti ini suasana di kampungnya Bang Toha. Ini kalau di Malaysia namanya tempat jual besi buruk, tapi kalau di Indonesia namanya tempat menjual rongsokan atau barang-barang bekas. Ada makcik-makcik yang baru saja pulang daripada sawah membawa rumput. Dan untuk menuju ke warung nasi Padangnya dekat saja sahabat. Dan ini dia, sampailah di warung nasi Padang Sambalado, masakan Padang. Jadi orang Padang ini kalau merantau memang jauh sekali. Tidak di pedesaan, tidak di perkotaan. Bahkan kalau di Malaysia ada yang namanya Negeri Sembilan. Di situ penduduknya mayoritas dulu-dulunya adalah orang Padang, lalu berhijrah ke Malaysia. Dulu belum ada nama Malaysia dan juga belum ada nama Indonesia. Oke sahabatku semua, kali ini Bang Toha makan nasi Padang yang dimana satu porsinya Rp25.000. Ini Bang Toha menggunakan lauk ayam, sedangkan istri pakai lauk rendang. Tapi di sini rendangnya tak macam di Malaysia. Kalau di Malaysia rendangnya kan potongan dagingnya kan besar. Di sini potongan dagingnya kecil saja. Dan tadi Bang Toha juga beli bergedel untuk harga Rp25.000. Di kampung memang sudah harga normal sahabatku semua. Mungkin kalau di kota harganya bisa cukup lumayan mahal. Untuk rasanya ya seperti nasi kemudian dikasih kuah campur-campur. Jadi nasi kandar ini bukan seperti, kok nasi kandar sih? Jadi nasi Padang ini bukan seperti nasi kandar. Kadang-kadang ada yang sering salah paham juga, seolah-olah nasi Padang ini seperti nasi kandar, padahal berbeda jauh. Kalau nasi Padang ini dia lebih ke kuah yang menggunakan santan ya, dan tidak beraroma seperti nasi kandar, ada bau kari-karinya. Kalau ini rempah-rempah yang dicampur dengan menggunakan santan. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Alhamdulillah untuk satu kali makan, kok satu kali makan sih? Satu kali makan bersama sang istri habis Rp65.000. Semalam saya baru saja makan nasi Padang dengan sang istri, tapi tidak menggunakan ringgit, tidak bercanda. Tapi anehnya kadang-kadang netizen ini kalau mendengar mata uang ringgit Malaysia, kemudian saya bercanda dengan pedagang di Indonesia, tapi kenapa komentarnya kamu sama saja merendahkan pedagang di Indonesia? Padahal di video tersebut saya juga tidak ada kata-kata menghina, saya cuma bercanda. Jadi untuk kawan-kawan netizen yang mungkin salah paham, di sini saya akan memberikan penjelasan biar kawan-kawan punya pemikiran yang terbuka. Kenapa sih kalau mendengar kata Malaysia kadang-kadang kalian komentarnya negatif? Padahal apa yang saya ceritakan ketika di dalam video tersebut
murni perjalanan saya selama saya merantau di Malaysia. Dan banyak kok orang Indonesia yang kadang-kadang membuat video kemudian menunjukkan mata uang asing selain dari Malaysia juga banyak. Tapi anehnya mereka ini komentarnya ya oke-oke saja. Tapi kenapa kalau dengan negara tetangga komentarnya negatif? Coba jelaskan kenapa. Dan di video tersebut pedagangnya juga menjual Milo Malaysia. Berarti kalau orang Indonesia menjual Milo Malaysia sama saja dengan merendahkan Malaysia. Maksudnya seperti itu. Kadang-kadang heran saya dengan orang-orang yang selalu berkomentar negatif. Bergurau beli Milo Malaysia dengan uang ringgit Malaysia, marah-marah. Seolah-olah baru punya ringgit segitu saja sudah berlagak, sudah merendahkan pedagang. Sisi merendahkannya itu di mana? Padahal kakaknya yang jual Milo Malaysia itu juga belum tahu tentang uang ringgit Malaysia. Bahkan sampai bertanya-tanya mata uang apa itu. Nggak ada kok yang istilahnya saya merendahkan, menghina. Di video tersebut nggak ada. Coba kawan-kawan berpikirnya ke arah positif ya, biar teman-teman tidak istilahnya apa ya, terbawa suasana oh ini kurang ajar, anak ini baru saja pulang merantau sudah merendahkan pedagang di Indonesia. Tujuan saya ketika saya bergurau menunjukkan mata uang ringgit Malaysia supaya mungkin teman-teman di Indonesia yang belum tahu mata uang ringgit Malaysia jadi tahu kira-kira seperti itu. Oke, Bang Toha mau mandi sekejap dan sholat. Nanti petang ini saya juga akan jalan-jalan bersama sang istri untuk menunjukkan suasana di kampungnya Bang Toha setelah sekian lama berada di kampung dan belum balik ke Malaysia lagi. Bahkan sampai Pak Lek Jawi sekarang sudah balik kampung lagi. Semalam saya dapat info. Alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai mandi dan juga sholat asyar. Dan uang 10 ringgit ini merupakan salah satu kenang-kenangan saya yang dimana ketika merantau di Malaysia. Dan kabar baiknya Pak Lek Jawi ternyata belum ada setahun sudah balik kampung lagi. Jadi beliau terbang daripada Malaysia pukul 7 petang ini. Doakan untuk kawan-kawan daripada Malaysia, semoga Pak Lek Jawi selamat sampai tujuan, sampai di kampung. Dan insya Allah besok Bang Toha akan berjumpa dengan Pak Lek Jawi untuk tanya-tanya bagaimana keadaannya dan juga kira-kira bawa oleh-oleh apa daripada Malaysia. Dan di sore hari ini saya nak cari makan. Maksud saya nak cari makan dengan sang istri. Kalau untuk hidup di kampung sahabat semua di Indonesia itu masih terbilang murah lah. Jadi istilahnya murahnya itu mungkin dalam makan yang biasa-biasa saja 30.000 sudah bisa dapat makan berdua. Jadi untuk budget hidup di kampung kira-kira mahal atau murah? Sebenarnya juga tergantung kepada orangnya masing-masing sahabatku semua. Cuma kalau Bang Toha ini persoalan makanan memang makannya sangat sederhana sekali. Jadi menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Mungkin kalau di Malaysia Bang Toha kadang-kadang 1 bulan sekali makan menghabiskan ratusan ribu. Tapi kalau di kampung enggak berani. Nah, saya akan bertanya kepada sang istri saya, Dek, kemarin kita orang kan beli Milo, terus penjualnya saya kasih ringgit ya, saya kasih 10 ringgit ini ya. Netizen ada yang berkomentar, Dek, kamu sama saja merendahkan pedagang Indonesia. Kalau kamu niat beli ya gunakan mata uang rupiah. Padahal kemarin kan kita bercanda ya. Terus pedagangnya marah-marah nggak? Ada perkataan merendahkan nggak? Enggak ada kan? Dia tanya itu uang apa. Malah dia tanya kan? Iya. Jadi pedagangnya pun tanya, ini mata uang apa Bang? Karena sama sekali tidak pernah melihat mata uang ringgit Malaysia. Kok dibilang merendahkan? Merendahkannya itu dari mana deh ya?
nggak sama sekali nggak merendahkan kan. Nah, sore hari ini Bang Toha mau cari apa, Dek? Cari makan ya? Cari makan di kampung. Kira-kira menghabiskan uang berapa? Next, langsung kita lanjut ke video selanjutnya. Dan sore hari ini kita makan di alun-alun atau di dataran. Kebetulan di sini ada penjual lontong tahu. Kalau di Malaysia ada cucur udang, di Indonesia juga ada cucur sayur. Tapi sebutannya beda. Di Indonesia sebutannya bakwan. Yang ini bakwan jagung, terbuat daripada jagung muda. Yang ini cucur sayur. Dan satunya sekitar 20 sen. Dan alun-alun ini merupakan salah satu tempat untuk nongkrong-nongkrong, sahabatku semua. Ada kakak-kakaknya yang tengah goreng bakwan. Dan tadi Bang Toha pesan lontong tahu. Karena sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di sini tengah ada latihan, sahabatku semua, untuk persiapan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Untuk harga air mineral di Indonesia, satu cawan atau satu botol macam ini tak sampai Rp1. Ini sekitar Rp3.000 atau sekitar berapa ya? 60 sen, sahabatku semua. Jadi 60 senan. 60 sen dapat air mineral satu cawan macam ini. Dengan suasana petang yang sangat indah memandang pegunungan. Kalau malam di sini sangat ramai sekali, sahabatku semua. Biasanya anak-anak muda juga nongkrong di sini sambil ngopi-ngopi. Di situ juga ada warung uduk. Cuman kali ini Bang Toha tidak pesan nasi uduk ya, pesan lontong tahu. Alhamdulillahirobbilalamin, pesanannya Bang Toha sudah siap. Ini namanya lontong sayur, lontong tahu. Tahu nggak, sahabatku semua? Ini harganya Rp7.000. Rp7.000 itu tak sampai Rp2. Ini hanya sekitar Rp1,5 macam itulah dapat makanan seperti ini. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Kalau di Malaysia namanya lontong sayur. Dek, Dek. Kalau di Malaysia namanya lontong sayur. Di Indonesia namanya? Sama, Bukan lontong tahu ini. lontong sayur. Kalau nggak ada sayurnya ya lontong tahu. Tapi tulisannya lontong tahu loh. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Jadi total keseluruhan ini sekitar berapa ya? Tak sampai Rp10 ini, sahabatku semua. Jadi kalau kita di kampung memang bab soal makanan masih terbilang cukup sangat murah meriah. Jom untuk sahabatku semua jemput makan. Makan lontong sayur. Tapi yang kali ini untuk lontong sayurnya tidak pakai ayam, sahabatku semua. Lauknya cuma tahu, sambal kacang, dan juga ada sayur labunya. Dan biasanya kalau saya makan bersama sang istri di alun-alun atau di dataran, untuk semuanya makan berdua, dan nanti Bang Toha juga akan bungkus atau tapo kepada Mak Mertua dan juga Mbak Feni, tidak sampai Rp10. Biasanya menghabiskan sekitar Rp35.000 ataupun mungkin sekitar Rp40.000. Karena di kampung, sahabatku semua. Ya meskipun kadang-kadang penjualnya ini kalau dibilang untungnya ini tidak seberapa banyak. Cuma untung sedikit saja kalau di kampung. Jadi kalau orang jualan di kampung itu dia mikirnya bukan mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin, tapi bagaimana usahanya berjalan lancar, untung sedikit nggak apa-apa, asalkan besoknya bisa untuk berbelanja, bisa untuk menyambung kehidupan kembali. Jadi tidak istilahnya ambil untung banyak-banyak. Makanya
harganya di sini sangat murah. Dan akhirnya selesai makan, kali ini Bang Toha nak balik ke rumah karena hampir menjelang azan maghrib. Yang saya suka kalau pergi dataran macam ini, senang itu di sini yang masak makcik-makcik. Jadi kalau yang masak makcik-makcik itu rasanya memang sangat sedap. Dan ternyata untuk total semuanya Bang Toha beli lontong 4 keseluruhan cuma habis sekitar Rp42.000. Jadi sekitar 9 ringgit, tak sampai 10 ringgit kalau diringgitkan sahabat semua. Inilah kalau di kampung harga makanan agak murah. Kawan-kawan kemarin yang bertanya, Bang sekarang Mbak Feni kabarnya gimana sih? Mbak gimana kabarnya? Lontongnya sudah dimakan? Lontongnya sudah dimakan belum? Nah, jadi tadi Bang Toha juga belikan lontong untuk Mbak Feni. Mbak, salam dong buat kawan-kawan dari Malaysia. Yes. Salam kembali. Iya, salam kembali. Mbak Feni ini orangnya kalau diajak bicara ini dia apa ya sahabat semua? Dia ini jenis cewek pendiam. Makanya kalau diajak bicara cuma senyum-senyum saja. Kemarin itu ramai Mbak, kawan-kawan daripada Malaysia yang bertanya, Mbak Feni sekarang nggak pernah nampak di videonya Bang Toha. Kapan Mbak Feni diajak jalan-jalan? Kemarin kan liburan kan? Yeah. Ada yang berkomentar juga, wah jahatnya punya apa? Punya pakcik, anak buahnya nggak diajak jalan-jalan. Mbak Feni ini dia nampak bas saja itu sudah kepalanya pusing-pusing, nggak terbiasa. Makanya kalau Bang Toha misal kata jalan-jalan naik mobil jauh sedikit, dia nggak berani ikut kecuali kalau ada acara keluarga Mbak ya. Yeah. Itu pun kemarin waktu acara pengantin Mbak Feni istilahnya apa ya, terpaksa ya. Yeah. Terpaksa harus berangkat sahabat semua, dan sampai di lokasi pun mabuk. Oke, ini menuruti permintaan kawan-kawan, Mbak Feni kabarnya alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk jualan airnya Bang Toha juga alhamdulillah lancar Mbak ya. Yeah. Kalau jual Milo Malaysia gimana Mbak? Banyak peminat nggak kira-kira air Milo? Milo mungkin Belum terbiasa. belum biasa. Di sini itu kalau minum air Milo sahabatku semua itu belum terbiasa. Beda dengan di Malaysia ya, dimana kalau di Malaysia kan misal kata kita pergi ke kedai, nah order apa? Order air Milo, teh tarik. Jadi di sini tuh minum-minuman yang istilahnya campur susu-susu itu belum terbiasa. Oke, kebetulan Mbak Feni kebanyakan oke ya. Kebetulan Mbak Feni sabun cucinya habis. Kali ini Bang Toha nak pergi ke Indomaret. Masuk ke Indomaret. Sekarang sudah ada mesin ATM-nya. Dulu nggak ada sahabatku semua. Jadi ini macam di Malaysia lah. Bila ambil duit senang. Dan Bang Toha nak cari sabun. Dan beli kacang soya. Sudah lama tak minum kacang soya. Di Indomaret tadi ternyata soya yang saya beli buatan Malaysia. Dan harganya sahabatku semua 9.000. 9.000 nampaknya. Kalau di Malaysia 2 ringgit dapat 2, kalau di sini 2 ringgit dapat 1. Karena barang-barang, kok barang-barang sih? Karena barangnya ini dari Malaysia. Nah, tengok, buatan Malaysia. Sudah lama tidak minum soya sahabatku semua. Apakah rasanya memang benar-benar original seperti di Malaysia? Saya akan coba. Di sini tertulis buatan Malaysia dan diimpor oleh PT Malindo Sukses. Halal. Sudah ada sertifikat halalnya. Kacang soya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu semasa merantau di Malaysia, biasanya saya pergi ke kedai 2 ringgit selalu beli minuman ini. Dan minuman ini juga mengingatkan sahabat saya, yaitu Mas Randy. Bismillah. Masya Allah. Ini rasanya benar-benar original. Jadi memang
Sama lah macam di Malaysia sahabatku semua. Bismillah. Mantap. Meskipun sudah lama di kampung, yang dimana ketika ada minuman daripada Malaysia macam ini, serasa berada di Malaysia. Jadi pengobat rindu lah. Oke, untuk videonya sahabatku semua, mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Tua Channel, cerita tentang kehidupan di kampung, pengalaman merantau selama saya di Malaysia. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.